Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas kelompok membuat star skema. Di sini kami bertiga. Yang pertama ada Fala Azimi Waskito, NRP 0521840000145. Kemudian ada Zaran Syukri, NRP 05211847071, dan Beran Permata Sukma, NRP 05211847075. Star skema. Apa itu star skema? Sesuai namanya, star skema adalah skema database di mana diagram hierarki yang berbentuk seperti bintang. Dalam star skema, satu tabel yang di tengah disebut tabel fakta, dan tabel-tabelnya dikelilingi adalah tabel dimensi. Kemudian, apa beda tabel fakta dan dimensi? Tabel dimensi berisi atribut yang menjelaskan tabel fakta, sedangkan tabel fakta adalah tabel yang berisi measure, yaitu suatu yang bisa dihitung atau diukur dalam suatu angka. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan menurut contoh soal. Untuk yang pertama, soal pertama adalah untuk pemesanan makanan. Nah, di sini bisa dilihat sendiri diagramnya untuk pemesanan makanan. Maka di sini yang akan menjadi fact table-nya yaitu adalah untuk order, di mana order itu menjadi fact data yang ini. Nah, di fact data ini kita mau mencari data untuk berapa banyak order. Kemudian di sini terdapat 4 dimensi. Yaitu yang pertama ada pelayan, pelanggan, tagihan, dan makanan. Di mana pelanggan itu memiliki ID, kemudian pelayan memiliki ID, kemudian tagihan itu memiliki 4 atribut, yaitu date, hari, tanggal tagihan, kemudian ID tagihan, yang ketiga adalah sum untuk tagihan, dan keempat adalah teks untuk tagihan. Nah, kemudian di sini ada makanan. Nah, di makanan ini memiliki 2 atribut, yaitu atribut ID makanan, dan satu lagi adalah deskripsi makanan. Nah, di mana makanan ini memiliki tipe makanan. Kemudian juga ada spesial harian, di mana setiap satu makanan itu memiliki satu tipe, dan setiap makanan pula mungkin memiliki spesial harian. Kita langsung saja ke star schema table, star schema. Nah, di sini kita membuat entitas untuk pelanggan. Nah, di sini bisa dilihat pelanggan, kemudian itu pertama atributnya itu ada ID pelanggan, yang data type itu string. Nah, ini awalnya adalah primary key, di mana sekarang saya sudah membuat surrogate key-nya, yaitu pelanggan key, dan ID pelanggan ini akan menjadi natural key. Kemudian sama juga untuk pelayan key, yang atributnya adalah ID pelayan, yang awalnya adalah primary key, dan dibuat jadi surrogate key, jadi pelayan key, maka ini akan menjadi natural key. Kemudian di sini ada makanan key, yaitu surrogate key dari makanan, kemudian yang atributnya berisikan ID makanan, terus tipe makanan, dan spesial harian. Kemudian di sini ada tagihan key, yaitu surrogate key untuk tagihan, di mana atributnya berisi ID tagihan, date, terus sum, kemudian ada teks. Nah, di sini untuk data itu adalah non-dimensional atribut, karena tidak begitu diperlukan untuk fact table order. Begitu pula dengan tipe makanan dan spesial harian makanan. Kemudian kita di sini tambahkan entity time, di mana untuk melihat, untuk meninjau kapan order itu dilakukan. Di sini ada atributnya year, month, dan date. Nah, di situ adalah
atribut hierarki. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu atlet berlatih atau training of an athlete. Di sini bisa kita lihat atlet, cabang olahraga, pelatih pribadi, latihan, dan lain-lain. Oke, kita mulai. Yang pertama kita tentukan dulu measurement-nya itu seperti apa yang kita perlihatkan dalam sudut pandang apa. Jadi di sini tuh saya mengambil sudut pandang training. Maka dari itu saya membuat dulu tabel fact training. Kemudian tentukan dimensi dari fact training. Yang pertama itu adalah atlet. Lalu mengidentifikasi atribut hierarki dari atlet. Di sini terdapat ID underscore atlet dan DOB. Nah, dari tabel ini saya tidak menjadikan cabang olahraga sebagai dimensi. Kalau kita lihat dari sini. Kenapa? Karena cabang olahraga sendiri ini merupakan bagian dari atlet sehingga menjadi atribut. Lalu di sini terdapat DOB sebagai NDA. Kenapa dia NDA? Karena dia tidak mendefinisikan atlet yang ada di fact training. Kemudian terdapat dimensi latihan, di mana latihan ini merupakan yang di dalamnya terdapat natural key dari tipe ID. Kenapa seperti itu? Karena latihan sendiri ini kan ada ID. Terus kemudian tipe ini tidak kita dijadikan dimensi karena hati-hati, tidak semua yang ada di sini ini bisa menjadi dimensi. Bisa jadi mereka adalah atribut seperti tipe underscore ID ini. Kemudian terdapat pelatih pribadi. Di pelatih pribadi ini terdapat ID pelatih dan address. Nah, address ini juga termasuk menjadi NDA seperti DOB tadi. Kemudian kita menentukan dimensi waktu. Kenapa gitu? Karena dimensi waktu digunakan untuk meningkatkan performa bisnis seiring berjalannya waktu. Di sini terdapat year, month, dan day. Lalu surrogate key assignment. Surrogate key ini adalah identifier unik yang di-generate secara internal dan otomatis oleh sistem dan tidak berkaitan dengan proses bisnis. Di-generate oleh sistem supaya nilai yang dihasilkan unik. Dari semua tabel ini hanya ID dan time yang bisa menjadi primary key karena tiap ID berbeda dan juga waktunya bisa berbeda. Atau dalam tabel, bisa kita lihat dalam tabel atlet. Di sini terdapat ID atlet integer dan DOB sebagai integer yang bisa menjadi primary key. Kenapa? Karena ID dan tanggal lahir orang itu berbeda. Kedua atribut ini bisa kita pilih salah satunya menjadi primary key, maka disebut dengan natural key. Untuk itu, untuk semua dimensi ini berubah menjadi surrogate key. Selanjutnya yaitu saya akan membahas nomor 3 terkait tentang BISTOR. Ini merupakan diagram alir dari BISTOR, yang dimana BISTOR ini, diagram alir ini memiliki 5 dimensi atau 5 tabel. Yang pertama yaitu country, karyawan travel, customer, bis, dan tanggal. Buat dimensi country memiliki ID, karyawan travel memiliki ID, golongan gaji, dimensi customer memiliki ID, alamat, dimensi bis memiliki ID, usia, dan untuk tabel tipe ini tidak termasuk dimensi atau tabel karena ini merupakan bagian dari bis. Dan tipe ini memiliki ID, dan yang terakhir yaitu tanggal. Selanjutnya yaitu fact table. Fact table dari pada BISTOR ini yaitu pada tour ini. Selanjutnya yaitu pendefinisian dimensi. Yang pertama yaitu dimensi bis, yang dimana dimensi bis ini memiliki primary key bis key berupa teks. Atribut dari bis key ini berupa bis ID berupa teks, age, integer, bis type, integer. Dimensi selanjutnya yaitu karyawan travel, yang dimana primary key dari karyawan travel ini yaitu
karyawan K berupa teks, dan memiliki atribut karyawan ID berupa teks, gaji ID berupa integer. Selanjutnya yaitu dimensi customer, yang dimana dimensi ini memiliki primary key customer key yang berupa tipe data teks dan atribut customer ID berupa integer, alamat ID berupa teks, cost ID berupa integer. Selanjutnya yaitu dimensi time, yang dimana dimensi time ini dimaksud yaitu kapan tour itu akan dilaksanakan, memiliki atribut day, month, dan year yang berupa tipe data integer. Dan yang terakhir yaitu dimensi location, di mana dimensi location ini memiliki primary key, location key berupa teks, dan atributnya yaitu country ID berupa teks. Ini merupakan hasil akhir dari star skema Bistur ini. Nah, untuk NDI dari Bistur ini yaitu terdapat pada usia tidak diperlukan pada Bistur ini, dan golongan gaji. Nah, tiap-tiap dari primary key dari tiap dimensi itu akan berubah menjadi surrogate key. Untuk soal nomor 4 adalah untuk yang gym. Di sini di gym itu kita sebenarnya mencari data untuk fact table-nya yaitu nilai revenue-nya, total revenue-nya. Jadi itu di sini pertama kita memiliki beberapa dimensi, yaitu ada member, ada one day pass, ada merchandise. Nah, di member ini adalah memiliki member ID, kemudian juga memiliki atribut member, nama member, kemudian memiliki juga member kode pos. Kemudian di sini kita bisa lihat ada one day pass. Di one day pass ini memiliki atribut pass ID, kemudian memiliki atribut juga pass date. Kemudian di pass ini memiliki beberapa kategori, yaitu di sini memiliki juga pass kategori ID, kemudian memiliki atribut kategori name, dan gitu juga ada price-nya. Kemudian di sini ada membership, di mana membership ini terdapat 3 atribut, yaitu membership ID, kemudian membership name, kemudian membership price. Dan di sini juga ada sel transaksi, ada sel transaction ID, kemudian ada date untuk tanggal transaksinya, kemudian di sini juga ada merchandise. Untuk merchandise ini terdapat 3 atribut, yaitu merchandise ID, merchandise name, dan merchandise price. Nah, tadi kita sudah menentukan untuk fact table-nya yang bisa kita ambil adalah revenue-nya. Nah, di sini kita langsung saja buat entitas, yaitu customer key, di mana customer key ini adalah surrogate key dari ID customer name, di mana itu adalah primary key. Kemudian ada name customer dengan data type string, dan zip customer itu adalah integer. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita bikin entitas baru, yaitu entitas produk key. Yang ini adalah surrogate key. Nah, di sini kita bikin yang namanya itu produk, ID produk. Nah, di dalam isinya itu terdapat ada nama produk, ada tipe kategori, dan harga produk tersebut. Time key, yaitu untuk melihat kapan ini dilakukan. Dan di sini atributnya ada year, month, sama date. Yang ini adalah atribut hierarki. Dan di sini terdapat non-dimensional atribut, yaitu adalah nama customer dan zip customer. Karena itu tidak terlalu dibutuhkan untuk data ini.